Halo teman-teman, di sini kita akan mempresentasikan sekaligus belajar bersama-sama mengenai materi trigonometri yang akan dilakukan oleh yaitu 1. Farel Dava, absen 15, Vilda Kusuma, absen 17, Reva Wahyu, absen 26, Rengga Nurman, absen 27, dan Rosyida Halimah, absen 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang trigonometri. Ke-1, satuan sudut. Sudut adalah bangun yang dibentuk oleh dua sinar garis yang berpotongan. Lihatlah gambar berikut. AC merupakan kaki sudut, AB merupakan kaki sudut, dan A merupakan titik sudut. Selanjutnya, satuan derajat. Pada sebuah lingkaran, satu putaran penuh besarnya 360 derajat. Satu derajat didefinisikan sebagai besar sudut pusat yang dibentuk oleh besar lingkaran sebesar 1/360 kali putaran. Gambar 1 menunjukkan 1/360 putaran. Gambar 2 menunjukkan 1/4 putaran. Gambar 3 menunjukkan 1/2 putaran. Dan gambar 4 menunjukkan 1 putaran penuh. Sudut satu putaran sama dengan keliling lingkaran per R sama dengan 2πr per R sama dengan 2π radian. Oleh karena satu putaran sama dengan 2π radian, maka satu putaran sama dengan 360 derajat sama dengan 2π radian. 360 derajat sama dengan 2π radian. 1 derajat sama dengan 2π radian per 360 derajat. 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat radian. Satuan radian. Satu radian didefinisikan sebagai besar sudut pusat yang dibentuk oleh besar lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran. Apa sama dengan 1 radian? 180 derajat sama dengan pi radian, atau dapat diartikan juga 1 derajat sama dengan pi per 180 kali radian. 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Contoh soal, 2/3 pi radian sama dengan 2/3 pi dikali 180 derajat per pi sama dengan 120 derajat. Contoh selanjutnya, 3/4 pi radian sama dengan 3/4 pi dikali 180 derajat per pi sama dengan 135 derajat. Hubungan sudut dan kuadran. Gambar A. Sisi awal terletak pada sumbu X dan sisi akhir OA terletak di kuadran 1. Pada gambar A menunjukkan sudut 60 derajat yang terletak di kuadran 1. B. Sisi awal terletak pada sumbu X dan sisi akhir OA terletak di kuadran 4. Gambar B menunjukkan besar sudut 45 derajat yang terletak di kuadran 4. Sisi awal. Gambar C. Sisi awal terletak pada sumbu X dan sisi akhir OB terletak di kuadran 2. Gambar C menunjukkan besar sudut 120 derajat dan terletak di kuadran 2. Gambar D. Sisi awal terletak pada sumbu X dan sisi akhir OR terletak di kuadran 3. Hubungan derajat, menit, dan detik. 1 derajat sama dengan 60 menit atau 1 derajat sama dengan 60 menit. Menit dapat dilambangkan dengan tanda petik. 1 menit sama dengan 1/60 derajat atau
1 menit sama dengan 60 detik. Detik dapat dilambangkan dengan 2 tanda petik. 1 detik sama dengan 1/60 menit. Contoh soal. 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 derajat sama dengan 1 menit sama dengan 60 detik. Contoh soal 148,41 derajat sama dengan 48 derajat ditambah 0,41 derajat sama dengan 48 derajat ditambah 0,41 kali 60 menit sama dengan 40 derajat ditambah 24,6 menit sama dengan 48 derajat ditambah 24 menit ditambah 0,6 menit sama dengan 48 derajat ditambah 24 menit ditambah 0,6 dikali 60 detik sama dengan 48 derajat ditambah 24 menit ditambah 36 detik sama dengan 48 derajat 24 menit 36 detik. Contoh soal. 36 derajat sama dengan 36 derajat dikali pi per 180 derajat kali radian sama dengan 1/5 pi radian sama dengan 0,628 radian. Contoh B, 80 derajat sama dengan 80 derajat dikali pi per 180 derajat kali radian sama dengan 4/9 pi kali radian sama dengan 1,396 radian. C, 132 derajat sama dengan 132 derajat dikali pi per 180 derajat kali radian sama dengan 11/15 pi radian sama dengan 2,303 radian. D, 256 derajat sama dengan 256 derajat dikali pi per 180 derajat kali radian sama dengan 64/45 pi radian sama dengan 4,466 radian. Sekian materi dari saya dan terima kasih. Dan selanjutnya kita akan mempelajari materi dan soal pembahasan perbandingan trigonometri dari suatu sudut pada segitiga siku-siku. Dan diketahui pada gambar segitiga siku-siku, alfanya ada di bawah dan betanya ada di atas. Dan kita juga bisa mencari panjangnya sisi segitiga siku-siku. Jika mencari panjang sisi X sama dengan akar Z pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2. Dan jika mencari sisi Y sama dengan akar Z pangkat 2 dikurangi X pangkat 2. Dan jika mencari panjang sisi Z sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan kita juga bisa mencari sin alfa, sin demi depan per miring sama dengan A per C, karena alfanya ada di sudut A dan depannya sudut A, sisi A, dan miringnya sudut A adalah sisi C. Berarti sin alfanya adalah A per C. Cos alfa sama dengan samping per miring. Kosami sama dengan B per C. Tan alfa, tan sa depan per samping sama dengan A per B. Kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa sama dengan C per A. Sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa sama dengan C per B.
kotangen alfa sama dengan 1 per tan alfa sama dengan B per A. Dan contoh soal berikut ini. Tentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut alfa dan beta pada segitiga berikut ini. C sama dengan akar 8/2 ditambah 6/2 sama dengan C akar 64 ditambah 36 sama dengan akar 100. Akar 100 sama dengan 10. Mengapa diketahui 8 dan 6? Karena yang tidak diketahui adalah sisi miringnya C, berarti sama dengan 6 ditambah 8. Dan sin A, sin alfa sama dengan depan per miring. Alfanya ada di atas, berarti depannya alfa 6 dan miringnya 10. Jadi sama dengan 6/10. Cos alfa sama dengan samping per miring sama dengan 8/10. Tan alfa, tan desak depan per samping sama dengan 6/8. Sin B, betanya ada di bawah, berarti sin demi depan per miring. Depannya beta adalah sisi yang angkanya 8 dan miringnya 10 sama dengan sin beta sama dengan 8/10. Cos beta sama dengan 6/10 dan tan beta depan per samping sama dengan 8/6. Perbandingan trigonometri sudut berelasi ada 4 kuadran. Kuadran 1 terletak pada 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 terletak pada 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 terletak pada 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran 4 terletak pada 270 derajat sampai 360 derajat. Di kuadran 1 semua bernilai positif. Di kuadran 2 yang bernilai positif yaitu sin dan kebalikannya yaitu kosekan. Kuadran 3 yang bernilai positif yaitu tan dan kebalikannya yaitu kotan. Kuadran 4 yang bernilai positif yaitu cos dan kebalikannya yaitu sekan. Patokan yang ada pada sudut berelasi ada 2, yaitu yang pertama 90 derajat plus minus alfa atau 270 derajat plus minus alfa. Ketika memakai patokan tersebut fungsinya berubah, yang awalnya sin menjadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi kotan. Jika memakai patokan 180 derajat plus minus alfa atau 360 derajat plus minus alfa, fungsinya tetap sin menjadi sin, cos menjadi cos, tan menjadi tan. Ini untuk tabel trigonometri sudut istimewa di kuadran 1. Perbandingan trigonometri sudut berelasi mempunyai 6 rumus. Yang pertama, rumus sudut berelasi di kuadran 1. Yaitu sin 90 min alfa derajat sama dengan cos alfa derajat. Cos 90 min alfa derajat sama dengan sin alfa derajat. Tan 90 min alfa derajat sama dengan kotan alfa derajat. Contoh, cos 30 derajat sama dengan
cos 90 min 60 derajat sama dengan sin 60 derajat. Cos berubah menjadi sin berdasarkan rumus di atas. Sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Contoh yang kedua, tan 30 derajat sama dengan tan 90 min 60 derajat sama dengan kotan 60 derajat. Tan berubah menjadi kotan berdasarkan rumus, sama dengan kotan 60 derajat sama dengan akar 3/3 atau 1/3 akar 3. Dua rumus sudut berelasi di kuadran 2 menggunakan patokan 90 derajat dan 180 derajat. Jika menggunakan 90 derajat, maka rumusnya yaitu sin 90 derajat plus alfa derajat sama dengan cos alfa derajat. Cos 90 derajat plus alfa derajat sama dengan min sin alfa derajat. Tan 90 derajat plus alfa derajat sama dengan min kotan alfa derajat. Jika menggunakan patokan 180 derajat, maka rumusnya sin 180 derajat min alfa derajat sama dengan sin alfa derajat. Cos 180 derajat min alfa derajat sama dengan min cos alfa derajat. Tan 180 derajat min alfa derajat sama dengan min tan alfa derajat. Contoh dari patokan 180 derajat yaitu sin 120 derajat sama dengan sin 180 derajat min 60 derajat sama dengan sin 60 derajat. Sin di sini tidak berubah karena menggunakan patokan 180 derajat di mana fungsinya tetap. Jadi sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3. 3 rumus sudut berelasi di kuadran 3 menggunakan patokan 180 derajat dan 270 derajat. Karena terletak pada kuadran 3, jika menggunakan patokan 180 derajat, rumusnya yaitu sin 180 derajat plus alfa derajat sama dengan min sin alfa derajat. Cos 180 derajat plus alfa derajat sama dengan min cos alfa derajat. Tan 180 derajat plus alfa derajat sama dengan tan alfa derajat. Jika menggunakan patokan 270 derajat, rumusnya yaitu sin 270 derajat min alfa derajat sama dengan min cos alfa derajat. Cos 270 derajat min alfa derajat sama dengan min sin alfa derajat. Tan 270 derajat min alfa derajat sama dengan kotan alfa derajat. Contoh menggunakan patokan 180 derajat. Contohnya, sin 225 derajat sama dengan sin 180 derajat plus 45 derajat sama dengan min sin 45 derajat. Jika menggunakan patokan 180 derajat, sin berubah menjadi min sin. Jadi min sin 45 derajat sama dengan min 1/2 akar 2. Contoh yang kedua, menggunakan soal yang sama tapi patokan yang berbeda, yaitu patokan 270 derajat. Soalnya sin 225 derajat sama dengan sin 270 derajat min 45 derajat sama dengan min cos 45 derajat. Sin berubah menjadi min cos 45 derajat. Min cos 45 derajat sama dengan min 1/2 akar 2.
4. Rumus sudut berelasi di kuadran 4 menggunakan patokan 270 dan 360. Jika menggunakan 270, maka rumusnya sin 270 derajat plus alfa derajat sama dengan min cos alfa derajat. Cos 270 derajat plus alfa derajat sama dengan sin alfa derajat. Tan 270 derajat plus alfa derajat sama dengan min kotan alfa derajat. Jika menggunakan patokan 360 derajat, maka rumusnya sin 360 derajat plus alfa derajat sama dengan min sin alfa derajat. Cos 360 derajat plus alfa derajat sama dengan cos alfa derajat. Tan 360 derajat plus alfa derajat sama dengan min tan alfa derajat. Contoh, tan 330 derajat sama dengan tan 360 derajat min 30 derajat sama dengan min tan 30 derajat. Tan berubah menjadi min karena menggunakan patokan 360 derajat. Jadi, min tan 30 derajat sama dengan min 1/3 akar 3. 5. Rumus sudut berelasi lebih 360 derajat. Rumusnya yaitu sin dalam kurung n kali 360 plus alfa derajat sama dengan sin alfa derajat. Cos dalam kurung n kali 360 derajat plus alfa derajat sama dengan cos alfa derajat. Tan dalam kurung n kali 360 derajat plus alfa derajat sama dengan tan alfa derajat. Contohnya, sin 780 derajat sama dengan sin dalam kurung 360 derajat plus 420 derajat sama dengan sin 420 derajat sama dengan sin dalam kurung 360 derajat plus 60 derajat sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3. 6. Rumus sudut negatif, yaitu sin min alfa derajat sama dengan min sin alfa derajat. Cos min alfa derajat sama dengan cos alfa derajat. Tan min alfa derajat sama dengan min tan alfa derajat. Contohnya, cos min 45 derajat sama dengan cos 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Contoh yang kedua, sin min 45 derajat sama dengan min sin 45 derajat sama dengan min 1/2 akar 2. Sin di sini berubah menjadi min berdasarkan rumus tersebut. Jadi kesimpulannya, kuadran dibagi menjadi 4. Kuadran 1 terletak pada 0 derajat sampai 90 derajat, kuadran 2 terletak pada 90 derajat sampai 180 derajat, kuadran 3 terletak pada 180 derajat sampai 270 derajat, kuadran 4 terletak pada 270 derajat sampai 360 derajat. Kuadran 1 semua bernilai positif, baik itu sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotangen. Kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin dan kebalikannya, yaitu kosekan. Kuadran 3 yang bernilai positif yaitu tan dan kebalikannya yaitu kotan. Kuadran 4 yang bernilai positif yaitu cos dan kebalikannya yaitu sekan. Patokan-patokan yang ada pada sudut berelasi yaitu 90 derajat plus minus alfa atau 270 derajat plus minus alfa. Ketika memakai patokan tersebut, fungsinya berubah-ubah. Yang awalnya sin menjadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi kotan.
Patokan yang kedua yaitu 180 derajat plus minus alfa atau 360 derajat plus minus alfa. Jika menggunakan patokan tersebut, fungsinya tetap sin sama dengan sin, cos sama dengan cos, tan sama dengan tan. Contoh soal yang pertama, tentukan hasil dari sin 75 derajat min sin 15 derajat. Jawabannya, sin 75 derajat min sin 15 derajat sama dengan 2 kali cos 1/2 dalam kurung 75 derajat plus 15 derajat kali sin 1/2 dalam kurung 75 derajat min 15 derajat sama dengan 2 kali cos 45 derajat kali sin 30 derajat. 2 kali sin 45 derajat yaitu 1/2 akar 2 dan sin cos 45 derajat yaitu 1/2 akar 2 dan sin 30 derajat yaitu 1/2. Jadi 2 kali 1/2 akar 2 kali 1/2 sama dengan 1/2 akar 2. Contoh soal yang kedua yaitu hitunglah nilai dari sin 330 derajat plus 2 cos 240 derajat min sin 210. Jawabannya, sin 330 derajat plus 2 cos 240 derajat min sin 210 derajat sama dengan sin dalam kurung 270 derajat plus 60 derajat ditambah 2 cos dalam kurung 270 derajat min 30 derajat dikurangi sin dalam kurung 270 derajat min 60 derajat sama dengan min cos 60 derajat. Di sini sin berubah menjadi min cos karena terletak pada kuadran 2 dan menggunakan patokan 270 derajat. Jadi berdasarkan rumus tersebut, sin berubah menjadi min cos alfa. Selanjutnya min cos 60 derajat plus 2 sin 30 derajat kurangi dalam kurung min cos 60 derajat sama dengan min 1/2 tambah 1 tambah 1/2 sama dengan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus dan kosinus dapat digunakan dalam segitiga apapun dengan sisi dan sudut berlawanannya diketahui. Aturan kosinus menghubungkan ketiga sisi ke satu sudut. Aturan ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara nilai kosinus dan kuadrat panjang sisi pada salah satu sudut segitiga. Aturan kosinus. A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 plus C pangkat 2 dikurang 2BC kali cos A. B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus C pangkat 2 dikurang 2AC kali cos B. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2 dikurang 2AB kali cos C. Aturan sinus. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB 4 cm, panjang BC 7 cm, dan sudut B 60 derajat. Tentukan panjang sisi AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 plus BC pangkat 2 dikurangi 2AB kali BC kali cos 60 derajat. AC pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 plus 7 pangkat 2 dikurang 2 kali 4 kali 7 kali setengah atau 0,5. AC pangkat 2 sama dengan 16 plus 49 dikurang 28. AC pangkat 2 sama dengan 16 tambah 49 65 dikurangi 28. AC pangkat 2 sama dengan 37. AC sama dengan akar 37 cm. Jadi panjang sisi AC adalah akar 37 cm. Latihan soal. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB
4 cm, panjang BC 8 cm, dan sudut B 60 derajat. Tentukan panjang sisi AC. AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 plus BC pangkat 2 dikurang 2AB kali BC kali cos 60 derajat. AC pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 dikurang 2 kali 4 kali 8 kali setengah atau kali 0,5. AC pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 16 ditambah 8 kali 8 64 dikurangi 32. AC pangkat 2 sama dengan 16 tambah 64 80 kurangi 32. 80 kurangi 32 sama dengan 48. AC sama dengan akar 48 cm. Jadi panjang sisi AC adalah akar 48 cm. Materi selanjutnya yaitu luas segitiga dalam trigonometri. Terdapat 3 cara dalam menentukan luas segitiga dalam trigonometri. Yang pertama yaitu luas segitiga yang diketahui 2 sisi dan 1 sudut. Yang kedua yaitu luas segitiga yang diketahui 2 sudut dan 1 sisi. Dan yang ketiga yaitu luas segitiga yang diketahui ketiga sisinya. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu luas segitiga yang diketahui 2 sisi dan 1 sudut. Nah, di sini terdapat segitiga ABC dengan memiliki sudut yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Dalam sisi yang berada di depan sudut A kita namai sisi A, dan sisi yang berada di depan sudut B kita namai sisi B. Dan yang terakhir yaitu sisi yang berada di depan sudut C kita namai sisi C. Dalam luas segitiga yang diketahui 2 sisi dan 1 sudut terdapat 3 rumus. Yang pertama yaitu luas sama dengan setengah dikali B dikali C dikali sin A. Yang kedua, luas sama dengan setengah dikali A dikali C dikali sin B. Yang ketiga, luas sama dengan setengah dikali A dikali B dikali sin C. Untuk rumus yang pertama yaitu luas sama dengan setengah dikali B dikali C dikali sin A digunakan ketika diketahui sisi B, sisi C, dan mengapit sudut A. Maka menggunakan rumus luas sama dengan setengah dikali B dikali C dikali sin A. Sedangkan untuk rumus yang kedua digunakan ketika diketahui sisi A dan sisi C dan mengapit sudut B. Maka menggunakan rumus yang kedua yaitu setengah dikali A dikali C dan dikali sin B. Untuk rumus yang ketiga setengah dikali A dikali B dikali sin C maka digunakan ketika diketahui sisi A dan sisi B mengapit sudut C. Maka menggunakan rumus yang ketiga yaitu setengah dikali A dikali B dan dikali sin C. Cara yang kedua yaitu luas segitiga yang diketahui 2 sudut dan 1 sisi. Ini juga memiliki 3 rumus, yaitu luas sama dengan A kuadrat dikali sin B dikali sin C dibagi 2 dikali sin A. Rumus yang pertama digunakan saat diketahui sisi A diapit oleh sudut B dan sudut C. Maka menggunakan rumus yang pertama yaitu A kuadrat dikali sin B dikali sin C dibagi 2 dikali sin A. Rumus yang kedua yaitu luas sama dengan B kuadrat dikali sin A dikali sin C dibagi 2 dikali sin B. Rumus yang kedua digunakan ketika diketahui sisi B diapit oleh sudut A dan sudut
C. Maka menggunakan rumus B kuadrat dikali sin A dikali sin C dan dibagi 2 dikali sin B. Nah, jika diketahui sisi C diapit oleh sudut A dan sudut B, maka menggunakan rumus yang ketiga, yaitu luas sama dengan C kuadrat dikali sin A dikali sin B dibagi 2 dikali sin C. Oke, cara yang ketiga yaitu luas segitiga yang diketahui ketiga sisinya. Untuk segitiga yang diketahui ketiga sisinya, kita menggunakan rumus luas sama dengan akar dari S dikali S min A dikali S min B dikali S min C, di mana S tersebut adalah setengah keliling segitiga. Rumus S sendiri yaitu S sama dengan setengah dikali A ditambah B ditambah C. Atau bisa juga ditulis seperti ini, S sama dengan A ditambah B ditambah C dibagi 2. Agar lebih paham, kita akan mencoba contoh soalnya. Oke. Contoh soal yang pertama yaitu dari segitiga ABC diketahui panjang AC sama dengan 6 cm, AB sama dengan 8 cm, dan besar sudut BAC yaitu 60 derajat. Maka luas daerah segitiga ABC adalah, nah di sini diketahui AC 6 cm dan AB 8 cm dan sudutnya yaitu 60 derajat. Karena diketahui 2 sisi dan 1 sudut, maka kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu rumus luas segitiga yang diketahui 2 sisi dan 1 sudut. Rumusnya yaitu ini, L sama dengan setengah dikali B dikali C dikali sin A, setengah dikali A dikali C dikali sin B, dan setengah dikali A dikali B dikali sin C. Oke, karena sisi AC berada di depan sudut B, maka sisi AC disebut juga dengan sisi B. Dan karena sisi AB berada di depan sudut C, maka kita sebut sisi AB sama dengan sisi C. Jadi kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu luas sama dengan setengah dikali B dikali C dikali sin A. Kita tinggal masukkan, jadi B sama dengan 6 cm, sisi C sama dengan 8 cm, dan sudutnya yaitu 60 derajat. Jadi setengah dikali 6 dikali 8 dikali sin 60 sama dengan 20, setengah dikali 6 dikali 8 sama dengan 24, dan nilai dari sin 60 adalah setengah akar 3, jadi 24 dikali setengah akar 3 yaitu 12 akar 3. Ini sudah benar. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, contoh soal yang kedua yaitu suatu segitiga ABC diketahui panjang A 6 cm, B sama dengan 8 cm, dan C adalah 10 cm. Tentukan luas segitiga tersebut. Nah, di sini di soal ini sudah diketahui sisi A, sisi B, dan sisi C. Jadi, kita menggunakan rumus luas yaitu luas segitiga yang diketahui ketiga sisinya. Nah, rumusnya yaitu L sama dengan akar dikali S min A dikali S min B dan dikali S min C. Soal ini pertama-tama yaitu kita harus mencari S-nya dulu. Rumus S adalah setengah dikali A ditambah B dikali C. Jadi kita tinggal masukkan di setengah, A-nya adalah 6, terus B-nya 8 dan C-nya 10. Oh, ini salah, ini harusnya bukan 7, harusnya 10. Oke, ini 10. Jadi setengah dikali 6 ditambah 8, 6 ditambah 8 yaitu 14, tambah 10, 24. Jadi setengah dikali 24 hasilnya adalah 12. S-nya sudah ketemu 12. Lalu kita masukkan pada rumus luasnya yaitu akar dari S dikali S min A dikali S min B dan dikali S min C. Jadi 12 dikali 12 min 6 dikali 12 min 8 dan 12 min 10. 12 min 6 hasilnya 6, 12 min 8 hasilnya 4, dan 12 min 10 hasilnya 2. Jadi kita masukkan yaitu akar dari 12 dikali 6 dikali 4 dikali 2 dan hasilnya akar dari 576. Nah, akar dari 576 yaitu 24. Jadi luas segitiga ABC yaitu adalah
24. Ini sudah benar. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. Jangan lupa belajar.